Podcast Trabel. Hai Sobat Trabel, welcome to Podcast Trabel. Bersama aku, gue Natania dan Bersama aku, Kalista. wah, Kal, hari ini lagi-lagi kita mendatangi legendnya SMK Serada BL nih, Kal. Wah, siapa tuh ya? Siapa tuh, Kal? Oke, langsung aja kita persilakan. Ini dia, Bu Fajar. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi juga. Wah, boleh kali ya, Bu, perkenalan dulu nih ke Sobat Trabel yang nonton. Karena mungkin kita kan udah kenal sama Bu Fajar. Oke, nama lengkap saya Kalista Maria Fajar Sasi. Kalau di SMK Serada Budi Luhur biasa pada memanggil Ibu Fajar. Nah, saya sudah cukup lama di SMK Serada Budi Luhur, itu sejak tahun 1990. Ya, tetapi saya masuk di perkumpulan Serada itu di tahun 1986. Wow. Itu sekilas tentang perjalanan saya di perkumpulan Serada. Oke, wow, ternyata udah lama juga ya, bener-bener legend. Tapi ini yang menandakan bahwa ternyata legend banget. Betul, Narasumber satu ini. bener-bener legend, cocok ya sama judul kita ya. Oke, Ibu, Bu. saya mau tanya dong, Ya. Bu. Sebelumnya cita-cita awal Ibu apa sih, Bu? Kenapa bisa sampai menjadi kepala sekolah gitu? Kalau cita-cita awal itu karena memang keluarga saya itu orang tua saya juga seorang guru dan kakak-kakak saya juga beberapa, ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru. Jadi rupanya itu membawa passion juga ke saya untuk akhirnya saya masuk di bidang pendidikan karena latar belakang kuliah saya juga di Sanata Dharma di jurusan akuntansi. Nah, mau nggak mau ya bagi saya sebagai seorang ibu nantinya, waktu itu saya masuk di Serada tahun 86, saya belum berkeluarga. Nah, rupanya paling pas adalah menjadi guru karena waktunya cukup longgar juga untuk keluarga. Maka sejak itu saya memutuskan memilih untuk menjadi guru. Jadi awal mulanya dari guru ya? Awal mulanya jadi guru. Guru apa di bidang akuntansi? Saya masuk pertama memang karena latar belakang saya di pendidikan akuntansi, maka saya mengajar akuntansi. Tapi itu saya masuk di SMK Serada 2 Gunung Sahari. Ya, kemudian tahun 89-90 saya mengajukan mutasi pindah di Budi Luhur. Nah, di Budi Luhur itu saat itu sudah banyak guru akuntansi. Makanya saya saat masuk tidak bisa mengajar akuntansi. Saya mengajar bidang studi, statistik, kemudian ketatausahaan. Memang bidang studi yang baru, tapi prinsip saya masih bisa belajar hal yang baru. Nah, meniti dari situ, sekitar 4 tahun, 3 tahun saya membidangi di bidang ketatausahaan, ada guru yang pindah, baru saya bisa mengajar akuntansi. Itu sejarahnya. Wah, sejarahnya lumayan panjang ya. Luar biasa sekali. Berarti setelah Ibu di SMK Serada Budi Luhur menjadi guru statistika, Ya. Ibu langsung menjabat menjadi kepala sekolah. Oh, enggak. Waktu itu perjalanan panjang saya memang saat itu pertama memang saya pernah di tahun berapa ya, 2010 mungkin, saya memang mau diajukan untuk menjadi kepala sekolah, saya belum bersedia. Kemudian tahun 2011 itu saya juga diminta ya, ke kantor pusat untuk masuk sebagai wadir bidang keuangan. Saya juga tidak bersedia, sampai 2 kali itu saya diminta oleh kantor pusat karena saat itu pemikiran saya, rumah saya cukup jauh. Kalau tiap pagi saya harus ke kantor pusat, bagi saya sangat repot karena waktu juga anak masih kecil, jadi pilihan saya tetap di Serada Budi Luhur. Nah, pada akhirnya ya sudah saya jadi guru saja, tetap jadi guru karena memang
pilihan saya menjadi guru, bukan mencari jabatan dan sebagainya ya. Mengajar itu lebih mengasihkan, lebih menyenangkan karena suasana setiap hari berbeda. Nah, itu yang menguatkan saya, ya saya itu seorang guru gitu. Nah, dalam perjalanan akhirnya ya sudah, saya di situ jadi wakil, ya berkembang terus. Berarti udah berapa lama Bu menjabat sebagai kepala sekolah? Kan tadi awalnya dari guru Ya. saya. Saya 2012 itu menjadi kepala sekolah. Kan kalau di Strada itu SK kepala sekolah 1 periode 3 tahun. Saya 2 kali perpanjangan, kemudian 2 tahun berikutnya saya kan usia pensiun. Tetapi oleh Strada tetap lanjut untuk sampai saya pensiun menjadi kepala sekolah di SMK Strada Budi Luhur. Jadi 3 periode kurang 1 tahun. Dari 2012 saya pensiun 2021. Oh berarti baru-baru ya? 3 tahun, iya. Ya, 3 tahun ini menjalani usia pensiun saya. Jadi sobat Strada udah pada kenal ya dengan Bu Fajar ini. Wah, pasti banyak nggak sih? Apalagi Bu Fajar ini kan baru ya, baru pensiun, pasti masih banyak yang kenal. Nah, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah ataupun menjadi guru di SMK Strada Budi Luhur, itu kan waktunya cukup lama ya. Pasti Ibu melihat nih perkembangan-perkembangan yang terjadi di SMK Strada Budi Luhur. Mungkin boleh di-share ke teman-teman Sobat Strada. Oke, jadi karena SMK Strada Budi Luhur itu kan berbeda dengan sekolah menengah umum atau sekarang SMA ya, bahasa kalian SMA. Untuk SMK itu memang tujuan utama bagaimana sekolah itu mampu menyiapkan siswanya lulus siap bekerja, tetapi juga siap untuk dia bisa kuliah juga. Nah, karena pendidikan itu kan nomor 1 ya sekarang ya. Nah, disitulah perbedaan utama bagaimana memajukan SMK lebih-lebih kepada anak-anak itu begitu lulus mereka diterima di perusahaan-perusahaan yang cukup ternama, punya daya jual yang cukup tinggi. Nah, itu memajukan bagaimana SMK Strada ini ke depan. Nah, karena kaitannya dengan pihak perusahaan nanti yang pemakai tenaga kerja, maka perlu menjalin relasi dengan dunia usaha, dengan beberapa perusahaan. Tapi tidak hanya cukup kemampuan akademisnya, lebih juga bekal untuk pengembangan sikap dan mental untuk anak didik. Nah, ini perlu kerjasama juga dengan lembaga-lembaga yang membantu dalam pengembangan kepribadian siswa. Nah, ini juga kami kembangkan, berusaha untuk mencari terobosan-terobosan ya yang dengan pihak luar supaya memang benar-benar lulusan SMK Strada Budi Luhur ini benar-benar punya nilai lebih dibanding SMK yang lain. Nah, saat itu memang tidak bisa dipungkiri dalam proses berjalan, itu tolok ukur adalah nilai ujian nasional. Oh iya, dulu masih pakai ujian nasional. Iya, itu sebagai tolok ukur untuk melihat prestasi sekolah. Nah, puji Tuhan, selalu SMK Strada Budi Luhur itu ranking 1 hasil UN-nya. Wow. Nah, ini yang membanggakan, sekolah juga membawa nama harum sekolah. Juga untuk Bapak Ibu guru juga harus terus belajar bagaimana mengembangkan kemampuan akademis untuk Bapak Ibu dalam memberikan pelayanan, karena ilmu itu kan selalu berkembang. Nah, karena saya membidangi di bidang kejuruan, maka saya berusaha mengajak teman-teman Bapak Ibu guru untuk ayo bagaimana mengembangkan kemampuan akademis sehingga layanan terhadap anak didik itu pun juga akan bisa mengikuti perkembangan di dunia usaha. Nah, maka saat itu saya berjuang untuk Bapak Ibu guru bisa mengikuti program sertifikasi guru. Jadi bukan sertifikasi sebagai sertifikat guru ya, tetapi lebih kepada lembaga
profesional. Jadi Bapak Ibu lebih-lebih di bidang kejuruan itu memiliki ijazah sebagai asesor kemampuan untuk menguji tingkat nasional. Nah, ini berhasil berkembang cukup bagus untuk jurusan akuntansi. Beberapa juga sudah menjadi asesor nasional untuk bidang akuntansi. Kemudian yang Bapak Ibu guru di bidang administrasi perkantoran itu juga pada akhirnya juga bisa mengikuti jejak yang teman-teman Bapak Ibu guru yang di akuntansi juga memiliki sertifikat sebagai asesor nasional. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu guru itu maju, otomatis berdampak juga kepada anak didik di SMK Serada Budi Luhur. Nah, dari situ berharap juga anak lulusan SMK Serada Budi Luhur punya nilai plus, punya nilai lebih yang tidak dimiliki mungkin dari SMK-SMK yang lain. Nah, itu misi utama bagaimana alumni atau lulusan SMK Serada Budi Luhur itu punya nilai lebih dan benar-benar di perusahaan itu juga benar-benar diakui bahwa SMK Serada Budi Luhur itu punya nilai lebih dan akhirnya akan membawa adik-adik kelasnya untuk bisa bekerja di perusahaan yang sama. Nah, ini memang juga tidak mudah meyakinkan ke pihak perusahaan, ya karena butuh bukti kan, kualitas bagaimana alumni SMK sudah di perusahaan itu memiliki kinerja yang sangat baik, baik dari sisi kemampuan akademis, kemampuan bekerjanya, kemudian sikap pribadi, nilai-nilai yang selalu ditanamkan di SMK Serada Budi Luhur, ya termasuk 5 nilai dasar di perkumpulan Serada, itu benar-benar menjadi bekal anak-anak di SMK Serada Budi Luhur. Nah, ini kami sangat bangga sekali kalau ada perusahaan yang akhirnya dari tahun ke tahun selalu meminta tenaga kerja alumni SMK Serada Budi Luhur. Nah, berkembang lebih lanjut, sudah banyak relasi dengan perusahaan-perusahaan, akhirnya saya memberanikan diri untuk mengadakan job fair. Nah, mudah-mudahan kalian juga tahu job fair. Nah, jadi mengundang beberapa perusahaan untuk datang ke SMK Serada Budi Luhur untuk merekrut, memilih anak-anak Serada Budi Luhur menjadi karyawan di perusahaan mereka. Nah, proses job fair itu juga tidak mudah karena kami juga harus izin dengan Depnaker. Kalau di SMK itu BKK ya, punya lembaga untuk menyalurkan alumni untuk mau bekerja di mana, kalau yang mau kuliah juga kuliah kemana. Ya, tapi sasaran utama anak-anak alumni atau lulusan SMK itu kan untuk bekerja, bukan untuk kuliah. Kuliah itu kedua. Yang pertama menyiapkan mereka untuk bekerja. Nah, dengan adanya job fair itu sangat membantu sekali. Alumni kita itu boleh dikatakan belum pengumuman lulus tuh mereka sudah pada dapat tempat kerja. Dan ya, peluang sangat banyak, peluang sangat besar dan membanggakan sekali bahwa nilai jual sekolah kita SMK Serada Budi Luhur itu di luar benar-benar diakui, benar-benar punya nilai lebih, yang itu menjadi kebanggaan para alumni SMK Serada Budi Luhur. Terlebih juga menjadi kebanggaan bagi Bapak Ibu guru sebagai tolok ukur bagaimana saya mentransfer ilmu, mendampingi, membimbing anak-anak menjadi pribadi yang memang siap kerja. Wah, berarti keren banget ya tuh. Kalau dengar dari tadi perkembangan yang diceritain sama Bu Fajar, berarti SMK Serada Budi Luhur tuh bukan cuma ingin meningkatkan kualitas murid, tapi meningkatkan kualitas guru juga, sehingga murid-muridnya mampu dalam bidang akademi maupun non-akademi. Motivasinya sangat besar. Iya, betul. Oke, karena selain perkembangan nih, pasti Bu Fajar juga ngeliatin dong pengalaman, momen-momen selama Bu Fajar
ngajar sekolah mungkin atau mengajar ya sebagai di guru SMK sekolah. Serada Budi Luhur. Oke, kalau sebagai guru itu yang paling menyenangkan itu kalau saya selalu punya target ya. 3 bulan saya ngajar, itu saya sudah bisa menguasai kelas. Dalam arti anak 1A yang A, yang B, yang C, yang kemampuan memahaminya sangat lambat, itu biasanya saya buat target 3 bulan anak ini harus sudah bisa, karena saya di bidang akuntansi. Nah, itu terus yang saya ini. Nah, bagaimana saya mengembangkan metode pembelajaran supaya anak yang paling boleh dikatakan paling lemah untuk atau lambat untuk menerima pembelajaran saya, itu yang harus menjadi target utama saya. Nah, biasanya dalam proses itu 3 bulan pasti sudah bisa ada kemajuan yang luar biasa. Itu yang menyenangkan. Nah, kemudian suasana kelas, karena ibarat setiap hari itu kan suasana berbeda ya. Anak-anak bawaan secara pribadi, suasana hatinya berbeda, saya suasana hatinya juga berbeda. Nah, yang menyenangkan itu ya memang kalau suasana kelas hidup. Ya, jadi tidak guru sentris, tetapi bagaimana saya bisa akrab dengan mereka, ilmu yang saya ajarkan bisa dipahami, itu satu kepuasan ya bagi saya. Nah, kemudian pasti candaan dari suasana ceria dari anak-anak itu membuat hati juga senang. Nah, tetapi lagi-lagi ada sisi yang menyenangkan, pasti ada sisi yang apa ya, suatu tantangan kalau menurut saya, bukan tidak menyenangkan, tapi suatu tantangan membuat saya menjadi berkembang. Karena kalau tidak ada tantangan saya juga akan statis saja kan. Nah, yang paling menyedihkan bagi saya itu adalah bagi anak-anak yang memang punya trouble latar belakang keluarga yang bermasalah, kemudian itu harus juga didampingi di sekolah, dan anak ini dan susah untuk diajak kerjasama, bahkan orang tua pun juga sangat sulit diajak kerjasama. Ini menjadi satu trik tersendiri bagaimana sekolah mampu satu mendidik, mengembangkan pribadi anak itu sendiri, juga kami sekolah juga harus bisa mendampingi orang tua. Bagaimana mendampingi anak yang berkasus atau yang bermasalah ini juga menjadi berkembang menjadi lebih baik. Iya. Itu. Nah, dukanya juga bukan duka ya, saya katakan lagi kalau duka saya kurang pas ya. Tantangan yang paling berat itu adalah menghadapi siswa yang kecanduan dengan game online. Nah, itu dia tuh. Itu paling berat. Karena tidak ada dukungan dari orang tua, anak tidak bisa akan lepas dari game online. Dan itu sangat mengganggu sekali untuk suasana belajar di sekolah. Mereka datang ke sekolah tinggal cuma tidur aja. Nah, ini tantangan yang kurang enak ya gitu. Tapi secara keseluruhan sih happy aja sih. Happy aja, dan lebih-lebih juga suasana lingkungan kerja bersama rekan-rekan Bapak Ibu guru itu juga cukup akrab, persaudaraan, jadi tidak hanya sebatas hubungan kinerja saja, tetapi ya menjadi satu keluarga kedua saya, sehingga saya merasakan keberadaan saya di lingkungan keluarga SMK Serada Budi Luhur, ya di situ saya diterima dengan baik dan kami akrab dengan Bapak Ibu, ada acara makan bersama, kalau satu kerja bersama, kalau ada kesulitan ya ayo kita kerjakan bersama, jadi tidak ada yang satu enak-enak yang lain kerja keras, itu bukan urusan saya. Jadi, nih ada program ini, yuk kita garap bareng. Nah, sehingga satu kerja semua kerja, satu istirahat bersama, satu makan enak ya semua harus makan enak, gitu prinsipnya. Ini yang saya jalani di SMK Serada.
Ya, berarti di sini dalam prinsipnya Bu Fajar tidak ada ada suka tetapi tidak ada duka melainkan tantangan Ya. ya. Nah, orang hidup itu kalau tidak ada tantangan kan tidak akan maju. Ya, Iya. Nah, justru dengan tantangan itu kita menjadi makin pintar. yang membuat kita bisa menyelesaikan tantangan itu jadi berkembang gitu. Iya, juga secara kepribadian kita, kedewasaan kita, kemudian pola pikir kita kan jadi berubah. Ada tantangan begini, oh saya harus mencarikan solusi. Bagaimana ya ini supaya solusi yang saya pilih tidak merugikan orang lain, ya kan? Ada win-win solution, tidak ada yang terluka, saya juga tidak terluka, sehingga hasil akhir pun boleh dikatakan baik. Karena tujuannya satu ya, untuk kebaikan aja, tidak ada kata lain. Iya, betul. Betul sekali. Ibu Fajar, sekarang kan zaman semakin berkembang kan, apalagi teknologinya Ya. nih. Anak-anak generasi Z yang sekarang banyak yang bermain media sosial, Ya. terus bermain game online. Kalau misalnya di sekolah, terus nyampe sekolah kan biasa tidur-tiduran, terus habis itu main game. Ya. Itu gimana sih Bu cara ngatasinnya? Kalau waktu itu sebelum COVID ya, itu memang di SMK Serada Budi Luhur boleh bawa HP, tetapi pada jam pelajaran HP tidak boleh diaktifkan. Nah, kemudian kalau pada saat jam pelajaran atau ada Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas, ada yang menyalakan HP atau buka HP-nya, pasti akan disita oleh Bapak Ibu guru. Nah, prosesnya itu nanti tidak dengan mudah dikembalikan. Orang tua kita ajak diskusi, kita panggil. Nah, karena pendidikan itu tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab guru. Ya kan? Yang utama adalah orang tua. Jam kami di sekolah itu terbatas. Nah, boleh pakai media sosial, tetapi gunakan dengan yang positif. Maka di zaman saya waktu itu kadang-kadang memang ada sidak untuk HP. Ya, kemudian kalau ada kasus-kasus tertentu itu memang HP kita sita, kemudian kita buka. Kan ada Bapak Ibu guru yang canggih untuk membuka aplikasi HP itu untuk melihat isinya apa. Nah, kalau ada hal-hal yang memang isinya tidak pantas, orang tua pasti kita panggil. Kita diskusikan ke orang tua, anak. Ya, anak juga kita panggil. Ini bagaimana kita minta untuk mempertanggungjawabkan, karena kita juga mendidik anak untuk belajar bertanggung jawab. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia katakan harus berani dipertanggungjawabkan. Gitu. Oke. Ya. Mungkin dari momen-momen tadi ada nggak sih Bu momen yang paling berkesan, yang paling nggak bisa dilupain sama Bu? Ini momen bersama Bapak Ibu Oh. guru atau momen bersama anak-anak? Boleh deh satu momen bersama Bapak Ibu guru, satu momen bersama anak-anak murid. Oke. Satu momen bersama Bapak Ibu guru itu pada saat suasana rileks. Kita itu dulu ada acara makan bersama. Nah, itu suasana yang paling mengesankan ya, kerinduan. Walaupun ibaratnya makannya hanya sederhana, menu sangat sederhana, tetapi karena di situ ada kebersamaan, kemudian kadang kita makan apa sih, yuk minta doang sedikit. Nah, itu apa ya, kebersamaan yang memang sangat sangat dirindukan. Mungkin Bapak Ibu yang lain yang sudah pensiun pun juga merindukan saat-saat seperti itu. Kemudian ada acara rekreasi bersama. Nah, itu sesuatu yang memang momen-momen yang tidak pernah bisa terlupakan. Itu candaan, ya biasa kalau di kantor guru itu kita, kalau bahasa anak-anak sekarang kan ceng-cengan ya. Iya, ceng-cengan, benar itu. Ya, itu sangat sangat dirindukan. Kalau momen bersama anak-anak ya, itu dalam acara class meeting atau ada acara-acara
pelepasan, di mana sekolah menyampaikan prestasi sekolah, kemudian prestasi akademis beberapa siswa yang memang berprestasi. Itu satu hal yang cukup membanggakan dan berkesan bagi saya. Nah, satu peristiwa yang sampai saat ini sungguh menjadi satu perjuangan yang sangat berarti bagi saya. Pada saat sekolah SMK dituntut memiliki unit usaha. Nah, itu keberadaan bakso atom. Ya, PSBA itu bagaimana mempersiapkan program kerja bersama PSBA, tidak hanya sekedar siswa menjual bakso, tetapi di balik itu ada nilai-nilai yang tanpa disadari itu sangat bermanfaat bagi anak-anak. Nah, perjuangan mengadakan BSBA bekerja sama dengan bakso atom, bakso sehat itu ya, itu pada saat mendatangkan kontainer masuk di Bekasi. Kalian juga tahu kan, SMK Serada dulu di samping terminal, depannya pasar, premannya sangat luar biasa. Nah, untuk memasukkan kontainer itu tengah malam. Saya dikabarin itu kontainer mau masuk sekitar jam 11:30, jam 12 malam. Saya datang sendiri juga menungguin bagaimana proses kontainer itu bisa sukses masuk ke gerbang, ditempatkan di situ, karena di situ pun sudah preman pun juga sudah mendatangi. Nah, ini kerjasama dengan keamanan, bahwa kami sampaikan ini untuk anak-anak, untuk belajar anak-anak, jadi bukan kita mau jualan bakso, karena preman di depan itu sudah punya bayangan bahwa wah ini sarapan empuk. Nah, maka saya pendekatan dengan keamanan setempat dan juga keamanan di Serada sendiri, kita ajak bicara bahwa kontainer ini nantinya untuk belajar anak-anak sekolah, jadi kami minta dukungan supaya kami jangan diganggu, karena ini untuk kebutuhan anak belajar. Itu momen yang sangat berkesan bagi saya, karena perjuangan saya untuk mengadakan unit produksi di SMK Serada dulu itu sangat tidak mudah. Saya harus menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah, mengurus perizinan, juga terutama dukungan dari pengurus perkumpulan Serada, ini yang juga tidak mudah. Begitu berhasil dan bisa berkembang cukup bagus, itu sesuatu yang sangat berarti bagi saya. Jadi bagaimana saya harus terus berusaha melihat visi ke depan, SMK Serada Budi Luhur ini harus terus berkembang, mengikuti perkembangan di luar, jangan menjadi SMK yang statis, tetapi yang terus berkembang. Apa sih sebetulnya sekarang yang dibutuhkan di luar itu? Nah, itu yang harus terus saya carikan terobosan bersama Bapak Ibu Guru. Tentu saya juga berterima kasih banyak dengan Bapak Ibu Guru sebagai partner kerja saya, itu yang selalu mensupport saya juga. Ya, kalau saya punya program kerja yang bagus, tetapi kalau Bapak Ibu Guru tidak mendukung kan juga tidak bisa jalan, ya kan? Bagi saya yang paling utama adalah tim kerja bersama Bapak Ibu Guru. Maka saya itu tidak melihat Bapak Ibu Guru, kemudian karyawan tata usaha, kemudian ada pembantu sekolah, itu sebagai bawahan saya, itu bukan. Mereka semua, beliau-beliau semua itu adalah tim kerja saya, sebagai partner kerja saya. Jadi
saya harus bisa menjalin relasi dengan rekan-rekan dengan Bapak Ibu guru. Itu menjadi modal utama saya. Ya. Saya senang karena Bapak Ibu guru itu menjadi penyemangat saya, mensupport saya luar biasa. Nah, ini yang menjadikan program saya bisa bekerja, SMK Serada Budi Luhur bisa terus berkembang menjadi lebih baik. Nah, itu kan berkat Bapak Ibu guru semua. Saya ini kan hanya sebagai pendorong saja. Luar biasa sekali Bu perjuangannya. Iya. Lingkungannya tuh banyak banget. Betul. Ya. Terus dengan adanya laboratorium entrepreneur ini, BSBA, kan kita punya 3 moto tuh, BMW, bekerja, melanjutkan kuliah, Dan wirausaha. berarti ini cocok banget untuk anak-anak yang habis lulus mau berwirausaha, karena kan nyiapin tuh step by step dari awal ya, bertemu dengan pelanggan. Ya. Makanya dengan adanya mata pelajaran kewirausahaan, kemudian kita juga punya unit produksi. Kalau dulu kan kalau di BSBA itu mengajarkan kepada anak-anak bagaimana proses pembukuan itu dilaporkan. Kemudian yang untuk anak-anak administrasi perkantoran itu kita membuatkan koperasi toko itu, ya, menyediakan alat-alat kebutuhan untuk perlengkapan sekolah, itu salah satu juga untuk mengembangkan. Jadi pada intinya tuh ya, kalau mau melakukan sesuatu dalam kelompok, maksudnya kan Ibu Fajar ini menjadi kepala sekolah, berarti banyak guru-guru lainnya kan, berarti kalau melakukan sesuatu nggak bisa sendiri aja ya, harus ada dukungan juga dari orang-orang sekitar. Oh iya, itu nomor 1 itu. Ya. Oke. Nah, boleh dong Bu kita minta motivasinya buat mungkin teman-teman di luar sana yang supaya semakin semangat nih untuk belajar, untuk semakin semangat untuk berjuang. Ya, sebagai generasi muda itu hidup itu memang harus diperjuangkan. Kemudian harus bisa memilih mana yang baik, mana yang kurang baik. Jadi harus punya prinsip. Nah, kalau kita punya prinsip, maka kita tidak akan mudah terombang-ambing oleh dunia luar yang menyajikan keindahan, kenikmatan sesaat, tetapi tidak memikirkan jangka panjang. Jadi saya berpesan kepada kalian-kalian, generasi ke depan, tantangan pasti akan lebih juga terus berubah, makin berat. Maka kalau kita punya prinsip, pasti kita akan bisa melewati dengan baik. Oke. Perjuangan nomor 1 itu semuanya harus Perjuangan. diperjuangkan. Betul. Dan tidak akan memungkiri ya, sesuatu kalau diperjuangkan itu pasti akan membawa hasil yang baik. Ada lagi? Sudah. Sepertinya cukup ya Kalista dari obrolan kita hari ini. Sangat berdaging sekali. Betul. Cukup? Cukup. Terima kasih. Kesan-kesannya mungkin kan beliau ini pernah jadi guru statistika. Terus pasti mungkin orang tua kalian yang di sana pernah diajar oleh Ibu Fajar, boleh komen di bawah ya Gun ya. Iya betul. Mungkin supaya bisa temu kakak juga meskipun melalui video ya kak. Iya. Oke deh kalau gitu. Oke, sekian podcast hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Fajar sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Terima kasih juga. Semakin sukses untuk SMK Serada Budi Luhur dengan Bapak Ibu guru yang ada. SMK Serada Budi Luhur masih terus eksis di dunia usaha maupun juga di perguruan tinggi, dan bagi yang mau buka usaha juga sudah memiliki bekal yang cukup baik. Jadi sukses untuk SMK Serada Budi Luhur, selalu the best. Terima kasih. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye. Oke Sobat Serabel, ini kan kita udah berbincang-bincang nih dengan Bu Fajar. Kita punya satu jargon, pasti SMK punya satu jargon dong. Mungkin Sobat Serabel yang di rumah bisa ikut sama kita.
Bu Fajar mungkin kita bisa bareng-bareng Boleh? jargonnya. SMK Serada Budi Luhur, cerdas hati, luhur budi, siap kerja. Salam AMDG. Dadah.